Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pertandingan futsal antara dua tim di kota Tanjung Balai berubah menjadi arena perkelahian antar pemain. Seorang pemain pingsan. Gagalkan perdagangan satwa dilindungi, aparat Polda Sumut menyita hampir 1 ton sisik terenggiling. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Asahan mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 4 meter dari saluran air rumah milik warga. Kita ke informasi pertama. Perdebatan antara Satpam Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dengan sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Medan beredar di media sosial. Insiden ini berakhir dengan pengeroyokan Satpam. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Medan berdebat dengan seorang pria, Satpam Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara di Jalan Iskandar Muda Medan pada Senin pagi. Perdebatan ini akhirnya berujung pengeroyokan terhadap sang Satpam oleh sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Medan. Korban mengalami luka ringan dan memar pada beberapa bagian tubuhnya. Menurut korban, peristiwa ini terjadi pada Senin pagi ketika akses masuk menuju kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan sedang sibuk. Para ASN dan karyawan juga tengah bersiap untuk absensi dan apel pagi. Namun kedatangan ASN dan para pekerja itu terhalang oleh penutupan jalan yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan Kota Medan. Mereka sedang melakukan penempelan stiker pertanda parkir berlangganan yang merupakan program Wali Kota Medan Bobi Nasution. Korban memprotes teknis pelaksanaan kegiatan ini karena dianggap mempersulit para pegawai masuk ke kantor untuk mengikuti apel pagi. Namun protes korban justru mengakibatkan perdebatan dengan para petugas Dinas Perhubungan dan berujung pengeroyokan. Dinas Perhubungan menutup akses keluar masuk kantor Dinas Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Jadi pegawai-pegawai kita kan mau masuk absen. Jadi saya tegur pihak Dinas Perhubungan agar jangan menutup akses kantor. Tolong Pak, karena ada akibat baik. Lalu mereka berdebat sama saya, tidak panjang lebar, mereka memfisik, membanting saya. Seperti itulah kejadiannya Pak, kurang lebih. Nah, dari mereka itu apa yang mereka katakan ke Bapak hingga Bapak dibanting? Siapa rupanya kalian katanya? Mau ngatur-ngatur saya katanya. Ya saya kan pihak security Pak, berwenang saya sini. Kalau ada yang akibat baik, bukan begini caranya Pak. Saya bilang Pak, bukan begini Bapak sebagai Dinas Perhubungan. Seharusnya Bapak mendatangi kantor, koordinasi sama pihak security. Saya dandrunya di security sini, tolong saya hargain juga. Saya bilang Pak, bukan berarti kita seperti ini Pak, Bapak menutup akses. Terus akses kalau masuk ke macet kan Bapak buat. Kan ada cara lain yang baik Pak, saya bilang. Mereka lakukan dengan menutup akses itu untuk apa? Alasannya Pak, mereka mau ngasih barcode untuk per tahun itu Pak, kepada setiap mobil kendaraan dan kendaraan sepeda motor Pak. Berarti mereka melakukan itu pas di depan Pintu masuk Pak. Pintu masuk kantor kita, akses keluar masuk kantor kita Pak. Tanpa koordinasi Pihak security dan kantor. Para petugas Dinas Perhubungan Kota Medan ini juga terlibat perdebatan dengan sejumlah aparatur sipil negara di kantor itu. Parkir berlangganan dengan penempelan stiker pada kendaraan yang diterapkan Wali Kota Bobi Nasution menuai masalah baru. Sebelumnya di media sosial juga beredar perdebatan antara pengendara mobil dengan juru parkir yang menolak membayar parkir karena telah memiliki stiker bertanda. Perdebatan lainnya juga terjadi lantaran mobil dari luar kota Medan dilarang parkir di sejumlah ruas kota Medan karena pemberlakuan parkir berlangganan ini. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Pertandingan futsal antara dua tim di kota Tanjung Balai diwarnai keributan. Seorang pemain menjadi korban pengeroyokan sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Pertandingan futsal di gelanggang Jalan Anwar Idris, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, diwarnai keributan pada Sabtu malam pekan lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, korban dikeroyok oleh para pemain dari tim lawan.
Dalam keadaan pingsan dan luka-luka, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Tengku Mansyur, Tanjung Balai. Hingga Selasa siang, korban Muhammad Ridho masih dalam perawatan medis akibat luka serius yang dialaminya. Menurut korban, selama pertandingan futsal, tim lawan sudah memperlihatkan permainan yang cenderung kasar. Di tengah permainan, penjaga gawang tiba-tiba saja melemparkan bola kepada lawan mainnya dan langsung memukul korban. Rekan korban berupaya melerai, justru ikut menjadi korban penganiayaan. Permainan pun menjadi arena baku hantam kedua tim. Orang pemain dah main kasar memang, karena separuh yang tuh ketinggalan poin itu kan, terus itu orang tuh kasar. Oh, karena memang udah kalah awalnya coba kasar ya mereka. Iya bang, orang sudah memang sompor sementara bagian leher bang, bagian telinga, gigi ada sebagian patah. Nah, lembem kepalanya bang. Ini sama tim lawan itu udah baru pertama kali main atau udah pernah? Baru pertama kali main bang. Baru pertama kali main. Korban akhirnya melaporkan pengeroyokan yang dialaminya ke Mapolres Tanjung Balai pada 11 Agustus lalu. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Petugas Polsek Batang Natal beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal membekuk 2 kurir narkoba yang membawa ratusan kilogram ganja kering siap edar. Sempat terjadi kejar-kejaran, petugas akhirnya dapat menghentikan mobil pelaku setelah terjebak kemacetan. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan 2 orang kurir narkoba di pasar tradisional Desa Muara Soma, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Penangkapan 2 kurir narkoba asal Provinsi Sumatera Barat ini pun menjadi tontonan warga. Polisi menyita 154 kg ganja kering siap edar yang dibungkus dalam 5 karung goni. Rencananya para pelaku akan membawa barang haram tersebut kepada seorang bandar di Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku mengaku mendapatkan ganja dari sebuah desa di wilayah Panyabungan Timur, Mandailing Natal. Seorang tersangka bernama Rezi kemudian dibawa petugas ke Mapolres Mandailing Natal beserta barang bukti. Sementara tersangka lainnya bernama Safril Effendi dibawa petugas ke Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pengembangan kasus. Satu tersangka di mana kami beserta jajaran Sat Narkoba, Kasat Narkoba langsung mengupayakan pengembangan penyelidikan terkait jaringan. Jadi yang satu kami bawa untuk mengungkap sampai di mana terkait barang bukti ini pemesan dan dikirim kemana. Barang bukti yaitu di depan kita bisa dilihat ini adalah dari 5 goni, 5 buah karung goni isi yaitu 154 bal, ini kita sebut bal, di mana isinya adalah kita buka satu kemarin golongan 1 mana yang terbuka, kita buka di sini, isinya adalah golongan 1 jenis ganja kering, ya, dengan berat persatuan kurang lebih ini 1 kilo dengan ada 154 bal berarti kurang lebih 154 kg. Selain ganja, polisi juga menyita barang bukti 1 unit mobil, 1 alat hisap sabu atau bong, serta 1 unit telepon genggam. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal.